Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di pertemuan kita kali ini akan membahas tentang past simple dan past continuous tense. Baik, langsung saja. Past simple menunjukkan aktivitas yang terjadi dan telah selesai di masa lalu. To indicate that an activity began and done in the past. Kegunaan yang kedua untuk menunjukkan bahwasanya aktivitas itu ada pada suatu periode waktu tapi telah selesai di masa lalu. To indicate that activity occurred over a period of time but was completed in the past. Dan kegunaan yang ketiga untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi secara teratur di masa yang lalu. To show an activity took place regularly in the past. Bisa menunjukkan kebiasaan, tapi kebiasaan yang terjadi di masa lalu, sehingga saat diucapkan kebiasaan itu sudah tidak lagi dilakukan. Sekarang keterangan waktu yang digunakan adalah ada yesterday, ada last, ada ago, dan ada year in yang diikuti dengan year atau tahun. Syaratnya tahun itu pun sudah harus berlalu. Formula untuk kalimat affirmative atau kalimat positive ada subjek diikuti dengan verb to, lalu diikuti oleh complement. Complement itu adalah pelengkap. Karena ini past simple, jadi seluruh verbnya menggunakan verb 2. Contoh, Tom chased Jerry yesterday. Tom mengejar Jerry kemarin. Perhatikan kata kerja chase. Di sini ada tambahan D yang menunjukkan dia bentuk kedua dari bentuk pertama chase biasa. Ketika menjadi negatif, dia akan berubah, ada tambahan did not. Setelah subjek, di sini ada did not. Lalu di sini tidak lagi menggunakan verb 2 melainkan verb 1. Subjek did not, verb 1 diikuti dengan complement. Tom didn't chase Jerry yesterday. Perhatikan yang saya cetak tebal dan berwarna merah. Did di sini dan chase tidak lagi ada tambahan D. Berasal dari manakah did? Did ini adalah turunan dari D verb 1. Turunan dari D verb 2 chased. Ini ada D-nya. Lalu ketika dia berubah menjadi negatif, D-nya diturunkan menjadi did ditambahkan dengan not, sehingga chase tinggal berdiri sendiri tanpa ada tambahan apapun. Maka kalimatnya berubah menjadi Tom didn't chase Jerry yesterday. Kenapa ini memakai did? Karena bentuk kedua. Kalau bentuk ke satu dia memakai do dan does. Interrogatif. Ketika interrogatif atau kalimat tanya, auxiliary did diletakkan di depan. Did diikuti oleh subjek, baru verb 1, lalu diikuti dengan complement. Did Tom chase Jerry yesterday? Apakah Tom mengejar Jerry kemarin? Next. Di sini ada garis waktu yang menunjukkan present. Kemudian garis perpotongan yang menunjukkan past dan future. Yang memotong di sini adalah garis tengah yang berwarna kuning. Jadi untuk ranah yang sebelah sini itu adalah ranah past dan yang sebelah sini adalah ranah future. Past simple, satu kejadian yang terjadi di satu waktu di masa lalu dan sudah selesai. Hanya ditunjukkan dengan satu titik saja karena aktivitasnya sudah selesai. Dengan contoh kalimat Tom chased Jerry yesterday. Selesai. Past continuous. Bedakan dengan past simple. Past continuous, we usually use the past continuous to talk about activities that lasted for some time in the past. Kita biasanya menggunakan past continuous untuk menunjukkan aktivitas yang sudah berlalu selama beberapa waktu di masa lalu. The actions can be interrupted by something or can be happening at the same time. Jadi, kejadian tersebut bisa jadi diinterupsi oleh sesuatu atau terjadi pada saat yang bersamaan. Garis waktu sekali lagi untuk menunjukkan perbedaan antara past simple dan past continuous. Sekali lagi dibagi menjadi dua oleh garis kuning yang menunjukkan garis present dan ranah sebelah sini adalah ranah past, ranah sebelah sini adalah ranah future. Satu waktu terjadi di masa lalu but it takes process. Garis biru. Di sini terjadi Tom was chasing Jerry. Continuous. Tom sedang mengejar Jerry.
Lalu ada perpotongan di sini. Apakah yang memotong? Yang memotong adalah kedatangan Mickey. Di tengah-tengah Tom mengejar Jerry dan dia belum selesai, terdatanglah Mickey. Nah, perpotongan yang terjadi di sini disebut sebagai past continuous tense. Formula. Kalimat positif. Subjek ada be, karena dia past, maka be-nya pun harus diubah menjadi bentuk kedua, yaitu was dan were. Diikuti verb ing, lalu complement, dan di sini yang menunjukkan perpotongan memakai kata sambung when. Diikuti dengan subjek lalu verb 2. Contoh. Tom was chasing Jerry when Mickey came. Jadi, Tom sedang mengejar Jerry ketika Mickey datang. Kejar-kejaran Tom sama Jerry ini belum selesai. Di tengah-tengah Tom mengejar Jerry, datanglah Mickey. Dan kedua aktivitas ini terjadi di masa lalu. Saat ini diucapkan, Tom tidak lagi mengejar Jerry, Mickey tidak lagi menginterupsi kejar-kejarnya Tom dan Jerry. Kalimat negatif. Formulanya adalah setelah subjek diikuti dengan be, was, were, ada tambahan not, lalu verb ing, dan diikuti dengan complement, lalu di sini yang menginterupsi ada when, subjek, dan verb 2. Contoh, Tom was not chasing Jerry when Mickey came. Tom tidak sedang mengejar Jerry ketika Mickey datang. Jadi kejadiannya bisa jadi Tom di situ sedang tidur-tiduran, Jerry sedang melakukan aktivitasnya lain, Tom tidak sedang mengejar Jerry. Nah, ketika mereka sedang nganggur, lalu datanglah Mickey. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Kalimat tanya, interrogative, dengan mana be-nya, was atau were diletakkan di depan, baru diikuti oleh subjek verb ing, lalu complement, baru ada perpotongan when, subjek verb 2. Example, was Tom chasing Jerry when Mickey came? Apakah Tom sedang mengejar Jerry ketika Mickey datang? Sekarang kita masuk ke dalam penggunaannya. Penggunaan untuk past continuous, duration in the past. Kita menggunakan past continuous untuk menunjukkan suatu aksi atau situasi yang terjadi selama beberapa waktu di masa lalu dan di mana durasi waktu tersebut itu tidak diketahui atau tidak penting. I was watching TV yesterday in the evening. She was sleeping on the couch. The dog was barking. Jadi di situ menunjukkan situasinya atau kejadiannya berlangsung selama beberapa waktu, tapi durasinya tidak penting. Sekali lagi. She was sleeping on the couch. Dia sedang tidur di sofa. Waktu tidurnya tidak penting, tetapi terjadi di masa lalu. I was watching TV yesterday in the evening. Kemarin sore saya nonton TV. Durasinya tidak penting atau tidak diketahui. Next. Menunjukkan aksi yang terinterupsi ketika berlangsung. Tadi sudah ada contohnya. Tom was chasing Jerry when Mickey came. Sekarang contoh yang lainnya adalah I was talking with James when the telephone rang. Di tengah-tengah saya sedang berbicara dengan James, telepon berbunyi. While Angelica was playing tennis, the plane crashed. Di situ ada while ya, untuk menunjukkan perpotongan juga. Jadi di situ sementara Angelica sedang bermain tenis, ada pesawat sedang menubruk atau tabrakan atau kecelakaan. When Bob was painting windows, it started raining. Ketika Bob sedang mengecat jendela, turunlah hujan. Dan ini semuanya terjadi di masa lalu. Next, kegunaan berikutnya. Actions in progress at the same time. We also use this tense to talk about two or more activities happening at the same time. We usually use and or while to link the two sentences. Jadi kita menggunakan ini untuk menunjukkan ekspresi atau untuk mengekspreskan di mana ada aktivitas 1, 2 yang terjadi di saat yang bersamaan. Biasanya kita menggunakan kata sambung and atau while. Contohnya, I was watching TV and Barbara was reading a book. Saya sedang menonton TV dan Barbara sedang membaca buku. Kedua aktivitas terjadi di masa lalu, nonton TV dan membaca buku, dan ini bersamaan, tidak saling menginterupsi satu sama lain. The family was eating the dinner and talking.
While Bob was painting windows, Mary was working in the kitchen. Sementara Bob sedang mengecat jendela, Mary sedang bekerja di dapur atau sedang memasak atau apapun di dapur. Kedua aktivitas ini, pengecatan jendela oleh Bob dan pekerjaan Mary di dapur, tidak menginterupsi satu sama lain, sehingga terjadi at the same time, bersamaan. Next, penggunaan keempat bisa digunakan untuk polite questions, membuat pertanyaan yang sopan. If we want to ask a polite question, we can use the past continuous form. Jika kita ingin menanyakan pertanyaan dengan sopan, kita bisa menggunakan bentuk past continuous. Contoh, I was wondering if you could open the window. Saya bertanya-tanya apakah Anda bisa membuka jendelanya. I was thinking you might help me with this problem. Saya berpikir apakah Anda bisa membantu saya dengan masalah ini. Sebenarnya apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah itu tidak terlalu I was thinking, saya berpikir ya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi untuk menunjukkan pertanyaan yang sopan. Even though the sentences have a past continuous form, they refer to the present moment. The meaning is similar to the could you sentences, but they are more polite. Jadi meskipun dalam kalimat ini memiliki bentuk past continuous, mereka menunjukkan atau merujuk kepada present moment, waktu sekarang. Maksudnya atau maknanya dari I was wondering, I was thinking itu sama dengan could you, if you could open the window. Di sini ada I was wondering if, I was thinking you might help me with this problem, itu ada could you. Misalkan untuk kalimat yang pertama, I was wondering if you could open the window, could you open the window please, bisa seperti itu. Untuk yang kalimat kedua bisa jadi could you help me with this problem please, seperti itu. Tapi mengungkapkan dengan past continuous form untuk menunjukkan bahwasanya lebih sopan. Next, sekarang kesimpulannya dari untuk past simple. Formulanya tadi, ini belum saya ganti ya. Verb 2 ya ini ya. Subject diikuti verb 2 complement, kemudian diikuti yesterday, last, ago, in, year. Tom chased Jerry yesterday, Tom didn't chase Jerry yesterday, did Tom chase Jerry yesterday, sudah tadi. Dan ini untuk past continuous form, sudah. Di sini ada while, hati-hati jika ada while, dua-duanya sama-sama ing, sama-sama membutuhkan waktu untuk berlangsung aktivitas itu dan tidak saling memotong satu sama lain. Catatan, cara menentukan verb yang digunakan dalam suatu kalimat, perhatikan adverb of time used pada kalimat tersebut. Kemudian untuk penggunaan be, sesuaikan dengan subjeknya. Nah, yang dimaksudkan verb di sini adalah jika adverb of time yang digunakan di situ ada yesterday, ada last, ada ago, maka verb yang digunakan adalah verb to. Nah, jika di situ adverb of time yang digunakan Anda menemukan ada when atau while, maka di salah satu dari kalimat tersebut di situ pasti akan ada dua frase atau akan ada dua klausa dengan subjek yang berbeda. Maka di situ salah satunya akan menggunakan verb 2 atau salah satunya menggunakan verb ing. Apabila verb ing maka harus didahului dengan be, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penggunaan be, Anda harus menyesuaikan dengan subjeknya. Untuk subjek I, be-nya memakai was, he, she, it juga memakai was, they, we, you, be-nya memakai were. Karena yang kita bahas di sini adalah past continuous form. Baik, cukup sekian keterangan dari saya untuk tenses simple past dan past continuous tense. Terima kasih. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.